Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Miftah. Kita akan belajar tematik. Nah, di tema yang kedua, subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 dan juga 3. Nah, yuk sebelum belajar siapkan dulu buku LKS tematiknya. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pesan moral dalam dongeng, pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia, pembelajaran PPKN. Yang ketiga, kita akan belajar sifat pertukaran dalam penjumlahan, pembelajaran matematika. Yang keempat, kita akan belajar pola irama sederhana, pembelajaran SPDP. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita akan belajar bahasa Indonesia, pesan moral dalam dongeng. Nah, tahukah kalian apa pesan moral dalam dongeng? Nah, pesan moral dapat berarti pelajaran yang kita dapat dari kejadian atau cerita. Nah, coba kita lihat nih, ada sebuah cerita penggembara dan sebuah pohon. Karangan dari Aesop. Nah, coba kita baca bersama-sama. Dua orang penggembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan gembira. Keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat di atas pohon. Salah seorang penggembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari cerita tadi anak-anak, coba kalian sebutkan pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, coba kita lihat pesan moralnya, kita tidak boleh mengejek ciptaan Allah karena pasti ada kelebihan dari makhluk tersebut. Nah, pohon besar tadi memang tidak punya buah anak-anak, tapi karena pohon besar tadi memiliki dahan yang besar dan daunnya lebat, bisa memberikan naungan atau kesejukan bagi orang lain. Nah, walaupun tidak berbuah, belum tentu itu tidak bermanfaat ya anak-anak ya. Nah, jadi tidak boleh menghina atau mengejek ciptaan Allah. Itu pesan moral dalam dongeng tersebut. Kemudian kita akan belajar PPKN, pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia. Nih ada percakapan antara Benny dan juga ayah Benny. "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" "Berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur." Nah, itu kata ayah Benny. "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Nah, Benny-nya menjawab, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Nah, ayahnya menjawab, "Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan." Nah, kemudian Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayahnya menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang bersyukur." Nah, jadi berterima kasih itu anak-anak tidak cuma dengan manusia, tapi bisa juga dengan hewan dan juga tumbuhan. Caranya bagaimana? Sudah dijelaskan sama ayah dan juga ibu Benny tadi.
Dengan cara kita merawat tumbuhan tersebut. Nah, kalau misal tumbuhan disirami, diberi pupuk, diberi cahaya matahari yang cukup. Kemudian kalau hewan, nah menyayangi hewan itu dengan cara memberikan makan dan minum setiap hari agar hewan tersebut tidak mati anak-anak. Itu cara bersyukur kepada tumbuhan dan juga hewan, atau berterima kasih kepada tumbuhan dan juga hewan. Nah, kemudian karena kita mencintai tumbuhan dan juga hewan, Tuhan pasti akan mencintai kita juga. Nah, pentingnya berterima kasih kepada manusia. Berterima kasih itu salah satu cara kita untuk bersyukur anak-anak. Bersyukur tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada ciptaan Allah yang lainnya. Nah, seperti yang Bu Mita jelaskan tadi ya. Kemudian untuk matematika nih sekarang. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Nih ada sebuah truk. Truk yang pertama mengangkut 425 buah kelapa. Kemudian yang kedua mengangkut 590 buah kelapa. Kita jumlahkan ya anak-anak. 425 ditambah dengan 590. Hasilnya adalah 1015. Kemudian coba kita tukar posisinya nih anak-anak. 590 kita jumlahkan dengan 425. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya tetap sama anak-anak, 1015. Nah, jadi walaupun jumlah atau penjumlahan tersebut ditukarkan, hasilnya tetap sama. Nah, jadi mereka tetap sama-sama hasilnya 1015. Jadi walaupun angkanya ditukar, hasilnya tetap sama. Kemudian coba kita mengerjakan latihan berikutnya anak-anak. Ada 535 ditambah 400. Nah, kemudian yang belakang sudah ada 535. Berarti yang belum ada angka berapa? Angka 400, benar sekali. Kemudian nomor 2 ada 275 ditambah 360. Nah, yang di depan sudah ada angka 360 yang tadi di awal soal per awal itu di belakangnya anak-anak. Kemudian kita tukarkan. Nah, kemudian jadi hasilnya 275 itu kita taruh yang belakang. Kemudian nih belum ada nih titik-titik ditambah 285. Kemudian jawabannya ada 285 ditambah 455. Nah, sudah ada angka 285. Nah, berarti yang belum ada angka yang paling belakang yaitu 455. Benar sekali. Nah, kemudian ada angka 180 ditambah titik-titik. Sama dengan 700 ditambah 180. 180 di belakang sudah tadi di depan, dipindahkan ke depan. Berarti yang belum ada yaitu angka 700. Benar sekali. Bisa kan anak-anak? Tentu saja bisa. Kemudian nih ada pola irama sederhana, lagu tomat. Nah, ini ada lagu tomatnya anak-anak. Nanti kalian dapat menyanyikannya bersama dengan orang tua kalian. Dapat mendengarkan via media sosial kalian ya. Nah, nanti boleh mendengarkan lagu tomat tersebut. Nah, pola irama sederhana itu anak-anak berarti liriknya sederhana. Tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Nah, jadi cukup atau sederhana. Namun sudah mengetahui apa makna dari lagu tersebut. Nah, lagunya tentang tomat. Nah, tomat itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, tomat itu berguna buahnya. Nah, seperti itu dijelaskan dalam lagu tomat tersebut. Nah, nanti kalian dapat menyanyikannya bersama dengan keluarga. Kemudian untuk tugas kalian hari ini, anak-anak dapat mengerjakan LKS tema 2 halaman 14 pembelajaran bahasa Indonesia dan juga LKS tema 2 halaman 15 pembelajaran matematika. Nah, cukup sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.